Akhirnya setelah SP2D turun, hari ini Jumat Berkah 2 Mei 2025, banyak bantuan sosial cair pada hari ini. Yang belum harap bersabar. Ada survei terbaru lagi teman-teman terkait bantuan sosial baru di 2025. Nah, nanti dapatnya uang atau barang ya, teman-teman bisa simak untuk video kali ini. Kemudian jika PKH BPNT tahap kedua muncul tanda ini, fix KPM sudah bisa ambil uang PKH maupun BPNT-nya. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas akhirnya setelah SP2D turun, hari ini Jumat Berkah tanggal 2 Mei 2025, banyak bantuan sosial yang dicairkan. Yang belum harap bersabar ya. Kemudian ada survei terbaru lagi dari pemerintah terkait bantuan sosial baru 2025. Dapatnya uang atau barang? Nah, teman-teman bisa simak hingga akhir nantinya. Kemudian jika PKH BPNT tahap kedua muncul tanda ini, fix KPM sudah bisa ambil uang bantuan sosialnya. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama, tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial, pada hari ini tanggal 2 Mei 2025, tepatnya di hari Jumat Berkah, kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga saja di bulan Mei 2025 bantuan sosial yang sudah dijadwalkan akan segera terrealisasikan, termasuk bantuan PKH tahap kedua, BPNT tahap kedua, beras 10 kg, BLT BBM, dan lain sebagainya yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita akan jelaskan secara rinci pada video kali ini ya teman-teman. Nah, sahabat sosial, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting ya, teman-teman harus mengetahuinya terkait setelah SP2D diturunkan oleh pemerintah. Pada hari ini Jumat Berkah 2 Mei 2025, banyak bantuan sosial yang dicairkan. Bagi yang belum cair nanti mohon bersabar karena sifatnya bantuan sosial adalah bertahap disalurkannya. Kemudian juga pemerintah juga melakukan survei. Setelah kemarin melakukan ground checking, ini ada survei terbaru lagi dari pendamping sosial. Nah, nanti bantuan tersebut berbeda dengan bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, bantuannya nanti berbentuk uang atau barang, nanti kita akan jelaskan juga kepada teman-teman. Di samping itu juga ada juga nanti jika sudah muncul tanda-tanda seperti ini teman-teman, fix KPM, PKH, BPNT sudah bisa melakukan pengecekan saldonya. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas terkait informasi yang pertama terkait SP2D yang diturunkan. Pada hari ini Jumat Berkah, banyak bantuan sosial yang mulai disalurkan di awal Mei 2025. Semoga menjadi kabar baik dan juga semoga menjadi kabar gembira bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan sosial untuk bulan Mei 2025. Baik teman-teman, kita akan bahas terkait informasi bantuan sosial yang pertama yang pada hari ini disalurkan adalah bantuan sosial untuk program Indonesia Pintar. Nah, sahabat sosial, alhamdulillah bantuan program Indonesia Pintar masih terus disalurkan untuk termin yang kedua di bulan Mei 2025. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah jelaskan berkali-kali apabila teman-teman ingin melakukan pengecekan apakah teman-teman sudah masuk saldonya atau uangnya atau belum, teman-teman bisa melakukan pengecekan di website resminya, yaitu adalah pip.dikdasmen.go.id. Nanti teman-teman semuanya akan diberikan arahan untuk melakukan pengecekan. Nanti ketika teman-teman semuanya sudah ditransfer bantuan sosialnya, maka akan muncul seperti yang di layar kaca ya. Contohnya adalah untuk SMKN 5 baru untuk Bank Negara Indonesia, statusnya dana sudah masuk 2 Mei 2025.
Artinya pada hari ini sudah ditransfer oleh pemerintah. Silakan bagi teman-teman yang sudah muncul keterangan dana sudah masuk, berarti fix bantuan sosialnya sudah masuk ke kartu Indonesia Pintar teman-teman semuanya. Dan ada beberapa teman-teman semuanya untuk sekolah, yaitu untuk SMPN 1 Bolang juga ya teman-teman, sudah tersalurkan untuk kelas 9E, 9A, 9B, 9C ya. Juga tersalurkan untuk SMPN 1 Bolang teman-teman, dengan jumlah masing-masing tentunya adalah Rp750.000 untuk penyalurannya. Jadi sebenarnya di pihak sekolah ketika ada pencairan sudah ada daftar KPM atau siswa yang menerima bantuan sosial PIP. Biasanya akan dipajang di kelas ataupun di ruang kepala sekolah ataupun di ruang guru. Nanti teman-teman bisa membaca untuk daftar KPM atau daftar siswa-siswi yang menerima program Indonesia Pintar agar teman-teman melakukan pengecekan dan pengambilan bantuan sosial untuk PIP 2025 termin yang kedua. Nah, apakah teman-teman semuanya sudah ada ya saldo masuk teman-teman untuk bantuan program Indonesia Pintar? Nah, memang untuk bantuan PIP kebanyakan yang disalurkan baru untuk kelas akhir ya, baik itu kelas 6 SD, kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Dan itu pun ada kebanyakan juga yang dicairkan baru setengah saja. Jadi Rp750.000 misalkan untuk jenjang SMP itu mendapatkan Rp375.000 dan seterusnya. Jadi untuk yang terpantau masih banyak tersalurkan adalah untuk kelas akhir. Untuk kelas berjalan seperti kelas 1, 2, 3, 4, 5 untuk SD, kelas 1, 2 SMP, kelas 1, 2 SMA, SMK belum banyak yang disalurkan. Kemungkinan besar nanti pertengahan sudah mulai ada informasi terkait kelas berjalan untuk program Indonesia Pintarnya teman-teman. Nah, kemudian sahabat sosial ada juga SP2D yang diturunkan juga untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, apakah bantuan tersebut adalah PKH, BPNT ataupun bantuan yang lainnya? Nah, ternyata yang SP2D diturunkan kemarin-kemarin adalah bantuan sosial untuk atensi API. Nah, teman-teman semuanya untuk bantuan atensi API tersebut, teman-teman bisa lihat di layar kaca ada keterangan adalah bansos atensi API Maret-April 2025 dengan jumlah Rp400.000 sudah ditransfer oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk periode bulan Maret dan juga bulan April 2025. Nah, bagi yang kemarin di bulan Januari Februari belum tersalurkan, maka akan dirapel menjadi Rp800.000 yang sudah ditransfer ke Bank Mandiri ataupun Bank Syariah Indonesia, ataupun teman-teman ada metode lain yaitu adalah lewat PT Pos Indonesia. Kalau lewat PT Pos Indonesia, teman-teman, untuk anak yatim piatu dan yatim piatu membawa akte kelahiran, kartu keluarga didampingi oleh walinya. Kalau untuk ATM, teman-teman bisa langsung saja untuk melakukan pengecekan atau pengambilan dana di mesin ATM ataupun di agen briling terdekat. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk atensi API, silakan bisa melakukan pengecekan ya, karena sudah mulai ditransfer oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Contohnya juga pada hari ini di pagi hari teman-teman ada KPM yang melaporkan bahwa ada saldo masuk dengan jumlah Rp400.000. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman untuk bantuan atensi API. Semoga kedepannya sahabat sosial akan menjadi bantuan reguler yang akan selalu ada mendampingi bantuan PKH dan juga PPNT. Nah teman-teman, kita akan jelaskan kemarin sudah dijelaskan oleh Kementerian Keuangan terkait ya data masyarakat miskin dan juga sejahtera desil 1 hingga desil 6, desil 7 hingga desil 10. Nah, teman-teman semuanya ternyata untuk subsidi listrik, subsidi BBM ya, ternyata masyarakat yang tergolong sudah mampu hingga sejahtera bahkan sangat kaya itu masih menerima ataupun merasakan manfaat dari subsidi. Seharusnya subsidi listrik, subsidi BBM adalah khususnya untuk desil 1 sampai dengan desil 6 saja, yaitu masyarakat yang tergolong miskin ekstrim hingga masyarakat menengah ya, itu yang bisa mendapatkan subsidi ataupun bantuan sosial dari pemerintah. Kenyataannya yang warna kuning teman-teman itu adalah orang-orang yang sudah sejahtera masih menerima bantuan sosial.
dan juga masih menerima subsidi BBM dan subsidi listrik. Semoga kedepannya teman-teman untuk KPM yang warna biru untuk desil 1 desil 6 itu seluruhnya bisa mendapatkan bantuan sosial, dan untuk yang warna kuning untuk desil 7 hingga desil 10 tentu nanti akan dihapus ya untuk penerimaan baik itu subsidi listrik, subsidi BBM. Karena memang subsidi bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Nah, kemudian teman-teman kita akan bahas terkait informasi yang keduanya, terkait pemerintah ternyata sedang melakukan survei kembali. Survei tersebut bukan survei DTSEN ya sahabat sosial. Jadi survei tersebut adalah survei untuk bantuan sosial KRS atau keluarga rentan stunting. Nah teman-teman, untuk bantuan keluarga rentan stunting terakhir adalah di tahun 2024 di bulan September yang lalu. Nah, alhamdulillah pemerintah kembali melakukan survei ulang untuk bantuan KRS keluarga rentan stunting. Nah, kalau untuk KRS tahun 2024 itu menerimanya adalah daging ayam karkas 1 ekor dan juga 6 butir telur ya. Nanti juga teman-teman semuanya semoga dengan adanya survei-survei ya bagi bantuan sosial bisa menerima bantuan sosial daging ayam karkas dan juga bantuan telur ayam agar bisa menurunkan bahkan sampai sembuh untuk stunting bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu informasi yang kedua terkait survei yang sedang dilakukan pemerintah setelah survei DTSEN atau ground checking adalah survei untuk bantuan sosial KRS atau keluarga rentan stunting. Kemudian kita lanjut teman-teman, bagi KPM PK BPNT yang muncul untuk tanda-tanda ini, fix KPM sudah bisa ambil uangnya. Nah, sahabat sosial, perlu kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial PK BPNT jika dicairkan harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu. Yang pertama adalah tahap untuk penentuan KPM terlebih dahulu ya. Setelah penentuan KPM, nanti akan ada evaluasi komponen. Jadi akan dicek komponen-komponennya masih aktif atau tidak. Contohnya teman-teman misalkan untuk KPM memiliki anak usia 0 hingga 6 tahun. Kemudian tahun ini bulan April sudah berumur 7 tahun. Artinya harus berpindah menjadi ke jenjang SD ya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah fungsi dari evaluasi komponen. Kemudian setelah evaluasi komponen barulah ke final closing. Nah, final closing ini adalah sangat-sangat penting. KPM-KPM yang dipastikan akan cair itu sudah masuk dalam data final closing. Sudah muncul KPM-nya, jumlah penerima manfaat untuk golongannya ataupun untuk komponennya berapa. Kemudian juga jumlah uang yang akan didapatkan juga sudah terlihat. Jadi KPM tinggal menunggu pencairannya saja. Setelah final closing selesai, nanti akan ada proses verifikasi rekening atau pengecekan rekening. Nah, pengecekan rekening juga akan ada 2 hasil, yaitu berhasil cek rekening dan juga gagal pengecekan rekening. Apabila berhasil verifikasi rekening, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Apabila gagal pengecekan rekening, ada 2 hasil juga. Yang pertama, teman-teman bisa dialihkan lewat PT Pos atau teman-teman harus memperbaiki data tersebut. Biasanya terkendala gagal cair atau gagal verifikasi rekening adalah terkait perbedaan antara EKTP dan juga kartu KKS, namanya berbeda. Kemudian setelah dilakukan verifikasi rekening berhasil, nanti akan ada proses yang namanya SPM, SP2D, kemudian yang paling ditunggu adalah SI. Nah, SI ini adalah tahap final. KPM sudah mulai bisa melakukan pengecekan berkala 1 hingga 3 hari ke depannya ya. Kemudian barulah akan di top up oleh pemerintah atau pemindah bukuan. Jadi sudah dipindahkan dari rekening negara ataupun dari rekening Bank Himbara ke rekening kartu KKS Merah Putih teman-teman. Dan nanti setelah itu semuanya sudah berproses, untuk aplikasi cek bansos juga berubah menjadi PKH April Mei Juni dan juga BPNT April Mei Juni 2025. Itu adalah tanda-tanda bahwa bantuan sosialnya sudah mulai tersalurkan. Jadi untuk hingga saat ini memang belum ada perubahan untuk PKH tahap kedua, BPNT tahap kedua, namun untuk anggarannya sudah siap sekali 100%. Semoga saja di minggu kedua nanti untuk bantuan PKH BPNT sudah mulai diproses untuk pencairannya. Nah, itulah sahabat sosial ya informasi terbarunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.